Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ines Wafidah dari jurusan Psikologi Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar, akan membahas sedikit tentang trauma dan treatment nyeri atau trauma dan pengobatan nyeri dalam mata pelajaran psikologi bencana. Baik, langsung saja kita mulai. Baiklah, di sini kita akan membahas 3 bagian. Yang pertama yaitu tentang pengertian nyeri. Nyeri, menurut The International Association for the Study of Pain, nyeri didefinisikan sebagai perasaan sensori dan emosional yang tidak menyenangkan, yang berhubungan dengan kerusakan jaringan atau potensial yang menyebabkan kerusakan jaringan. Sementara itu, menurut Brunner and Sudar, tahun 2001, nyeri terjadi bersamaan dengan terjadinya proses penyakit atau bersamaan dengan beberapa pemeriksaan diagnostik yang menurutnya nyeri juga sangat mengganggu dan menyulitkan lebih banyak orang daripada penyakit apapun. Selanjutnya, kita membahas tentang perilaku nyeri. Perilaku nyeri ini respon terhadap adanya stimulasi kerusakan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu pengalaman nyeri yang bersifat subjektif dan perilaku yang dapat diobservasi. Kata nyeri itu digunakan untuk menyatakan pengalaman yang tidak menyenangkan yang bersifat subjektif, sementara perilaku yang dapat diobservasi disebut perilaku nyeri. Menurut Fordyce, tahun 1976, perilaku nyeri dapat berupa respon verbal seperti mengeluh, mendesah, merintih, dan mengadukan nyeri yang dialami. Yang kedua yaitu respon nonverbal, seperti wajah tegang, keresahan, sudut mulut dilengkungkan ke bawah, terlihat sedih, terlihat ketakutan, bibir berkerut, dan dagu bergetar. Yang ketiga yaitu sikap badan dan isyarat, yang meliputi menggosok-gosokkan bagian tubuh yang nyeri, imobilisasi dan menyeringai. Yang keempat yaitu perilaku yang berbeda dengan keadaan normal, meliputi beristirahat dan berbaring secara berlebihan. Selanjutnya, menurut Kristiawati tahun 2005, bahwa penderita dengan gangguan nyeri psikologi dapat dibagi menjadi beberapa kriteria. Yang pertama yaitu penderita yang mengeluh tentang badannya, tetapi melalui pemeriksaan fisik dan laboratorium tidak ditemukannya penyakit organik yang dapat menyebabkan gejala-gejala tersebut. Yang kedua yaitu terdapat kelainan organik, tetapi terdapat juga gejala-gejala lain yang timbul, bukan disebabkan penyakit organik itu, tetapi karena faktor psikologis. Jadi faktor psikologi ini muncul karena penyakit organik. Misalnya, seseorang dengan kelainan jantung sangat mencemaskan keadaannya, atau seseorang menderita kanker sangat khawatir penyakitnya menjadi semakin parah. Yang ketiga yaitu karena gangguan psikologis. Gangguan ini tampak jika rasa nyeri semakin hebat dengan adanya suatu konflik atau problem psikologis. Yang keempat yaitu adanya kurang perhatian atau dukungan. Seseorang merasa diperhatikan oleh lingkungan jika mengeluh nyeri, dan perhatian itu tidak ada jika keluhan nyerinya tidak ada. Selanjutnya itu tentang penanganan nyeri. Yang pertama yaitu non-farmakologis. Dengan distraksi yaitu teknik mengalihkan perhatian klien ke hal lain, terutama hal yang menyenangkan, dengan tujuan untuk menurunkan kewaspadaan terhadap nyeri, bahkan meningkatkan toleransi terhadap nyeri. Salah satu teknik distraksi adalah dengan mendengarkan musik. Dan yang selanjutnya, yang kedua yaitu relaksasi. Pada waktu individu mengalami ketegangan dan kecemasan yang bekerja adalah sistem saraf parasimpatetis. Dengan demikian, relaksasi dapat menekan rasa tegang dan rasa cemas dengan cara resiprok sehingga timbul counter conditioning dan penghilangan. Menurut Brunner dan Sudar tahun 2001, teknik relaksasi ini dapat dilakukan dengan cara penderita memejamkan matanya dan bernafas dengan perlahan dan nyaman. Irama yang konstan dapat dipertahankan dengan menghitung dalam hati dan lambat bersama setiap inhalasi, yaitu masuknya oksigen ke paru-paru.
dan ekshalasi, yaitu keluarnya karbon dioksida dari paru-paru. Teknik relaksasi ini sangat efektif, terutama pada pasien nyeri kronis. Lain halnya dengan Stewart. Menurut Stewart, prosedur relaksasi adalah sebagai berikut. Pertama-tama, klien menarik nafas dalam-dalam dan mengisi paru-paru dengan udara dalam hitungan 1-3. Lalu perlahan-lahan dihembuskan sambil membiarkan tubuh menjadi kendor dan merasakan betapa nyaman hal tersebut. Klien bernafas dalam irama normal sampai 3 detik. Lakukan kembali hal tersebut dan perawat meminta klien untuk konsentrasi pada daerah tubuh yang terasa hangat dan ringan. Setelah klien merasa rileks, pasien dianjurkan bernafas pelan-pelan. Baik, selanjutnya yaitu dengan psikoterapi atau terapi kognitif. Psikoterapi yang efektif untuk mengatasi gangguan psikologi seperti depresi dan kecemasan yang dianggap sebagai pencetus nyeri psikologi adalah terapi kognitif. Apa yang dipikirkan seseorang tentang nyeri yang dialaminya memberikan pengaruh terhadap kehidupannya dan terhadap seberapa besar nyeri yang dia rasakan. Pikiran negatif tentang nyeri akan memfokuskan perhatian seseorang terhadap aspek yang tidak menyenangkan dan membuat nyeri dirasakan bertambah buruk. Pemberian intervensi terapi kognitif ini adalah untuk meningkatkan cara berpikir klien dengan mengarahkan klien untuk memahami masalah yang dihadapinya. Klien diyakini bahwa ia memiliki kemampuan untuk berperilaku normal. Baiklah, sekian penjelasan sedikit dari saya. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.